Baik. Mana nih mouse saya kok? Ya. Jadi yang karena tiga ya, karena tiga rekan-rekan yang baru pertama kali tentang basis data, berarti kan dari 19 itu ya 16 sudah biasa gitu ya. Mudah-mudahan yang 16 ini tidak bosan nih tentang basis data. Nah, sebelum kita tentang basis data, mari kita lihat dulu apa itu data gitu ya. Jadi basis di sistem informasi atau di IT ya, itu kan basisnya itu adalah data dan informasi ini ya. Jadi basisnya itu adalah data dan informasi ya. Jadi inilah basisnya. Kok PowerPoint saya enggak. Ya. Jadi data dan informasi ini ya, itu adalah fondasi ya. Apapun program studinya di bidang IT pasti yang pertama itu adalah data dan informasi. Karena ya itu adalah yang kita bahas gitu ya. Selama karirnya di bidang IT ya pasti tidak jauh-jauh dari dua hal ini, yaitu data dan informasi. Sekedar refreshing, ada yang lupa apa itu data? Ada yang lupa? Tidak? Berarti sudah ingat semua ya? Atau masih ingat gitu ya? Kalau informasi, nah sekarang kita mengenal ada istilahnya kan era sosial media, di mana di sosial media itu dikatakan merupakan ini kok ya, era sosial media itu dikatakan sebagai ya, ya, ya. Ya, jadi di era informasi ini dikatakan bahwa sebagai salah satu dampak dari era sosial media itu adalah adanya information ya overloaded ya. Gitu ya. Jadi
karena banyaknya informasi sehingga kita mengalami yang namanya information overloaded. Ada yang bisa atau masih ingat hubungan antara data dan informasi? Atau ada yang lupa? Apa hubungan antara data dan informasi? Ingat semua? Oke. Nah, rekan-rekan yang baru pertama kali belajar tentang basis data, itu menurut rekan-rekan, itu apa itu informasi? Bagi yang pertama kali. Kumpulan data mungkin ya yang Kumpulan data. Sekumpulan fakta, Pak. Data atau fakta. Kumpulan informasi ini ada kumpulan data, kumpulan fakta, apalagi? Kumpulan data itu yang sudah bisa dikomunikasikan. Kumpulan data yang sudah bisa dikomunikasikan, gitu ya. Nah, itu pemahaman dari rekan-rekan kita yang baru pertama kali belajar basis data. Nah, rekan-rekan yang lain, yang 16 ini kira-kira sepakat atau punya pendapat berbeda nih? Ada siapa yang sepakat dengan pendapat tiga rekan-rekan kita ini? Bisa angkat tangan yang sepakat? Tidak ada. Yang tidak sepakat kira-kira siapa? Yang tidak sepakat? Nggak ada juga. Kalau saya mungkin nambahin kumpulan pesan mungkin, Pak. Kumpulan siapa ya? Pesan. Nggak, maksud saya rekan siapa ini yang bicara? Soalnya nggak Oh, muncul di. saya Tommy, Pak. Oh, Tommy ya, Tommy Putranto. Kumpulan pesan. Iya. Nambahin. Kumpulan pesan. Ya, kumpulan pesan. Nah, jadi ada pendapat berbeda nih. Nah, bagaimana rekan-rekan yang lain? Kalau informasi data yang disimpan. Informasi data yang disimpan. Pengertiannya data yang disimpan. Informasi adalah data yang disimpan. Oke, terus apa lagi? Penjelasan dari suatu masalah, Pak. Penjelasan dari suatu masalah. Ini pendapat berbeda lagi ya. Penjelasan dari suatu masalah. Oke, ada lagi? Kumpulan data yang telah diolah menjadi informasi. Kumpulan data. Informasi adalah Kumpulan data yang telah diolah, Pak. kumpulan data. Kumpulan data sudah diolah gitu ya. Ya, benar. Sudah diolah. Oke, ada lagi? Nambahin, Pak, makna Ya. dari data yang disimpan. Makna data yang disimpan terus? Ya, maksud saya informasi itu makna dari data yang ya. kumpulan Jadi data-data plus itu. makna gitu ya di sini ya. Ya, lebih ke maknanya. Makna data yang disimpan. Oke. Nah, ternyata beragam kan? Beragam dan ya ada yang menambahkan. Adakah yang punya data pendapat yang sama dengan yang sudah diungkapkan? Saya sependapat sama kumpulan data dan fakta yang dapat dikomunikasikan, Pak.
Ya, kumpulan data dan fakta yang bisa dikomunikasikan. Oke. Ada lagi? Baik, kalau cukup, oke. Jadi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan ya. Jadi mari kita flashback kembali apa itu data dan informasi gitu ya. Ada yang ragu-ragu dengan data itu apa? Bagaimana dengan 3 rekan kita yang baru pertama kali belajar basis data? Sudah yakin dengan apa itu data? Data adalah bukti. Data adalah Bukti bukti. dari riset sebagai landasan apa ya? Opini. Bukti opini ya. Data adalah informasi yang didapatkan dari penelitian atau riset tadi. Katanya Mas Kabit. Sama, Pak. Data adalah apa? Hasil Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian. data Atau adalah riset. informasi gitu ya. Ya. Informasi. Jadi atau saya gambarkan gini. Rekaman mungkin, Ya. Pak. Data itu hasil dari informasi. Kemudian Rekaman mungkin, Pak. Semacam ya, sebentar. inputan gitu. Opini itu adalah bukti. Ini hasil gitu ya. Kemudian apa tadi, rekaman ya? Rekaman atau inputan. Ya, rekaman. Yang terekam. Nah. Apalagi tadi yang cukup pelan suaranya apa tadi? Fakta yang terekam. Fakta yang terekam. Ya, rekaman fakta nih sini. Nah, fakta terekam data. Nah. Jadi singkatnya gini ya. Singkatnya itu kan kita menyebut data itu misalnya gini. Hari ini kuliah kita itu sudah berlangsung 35 menit. Ya, di layar saya tuh di Zoom-nya tuh tertulis bahwa kuliah kita tuh sudah berlangsung 35 menit. Saat ini 35 menit 21 detik gitu ya. Yang mana yang data kira-kira? Kenapa, Pak? Yang mana yang termasuk data? Yang 35 menit 21 detik itu, Pak. Ya, Pak. Durasinya. Durasi? Durasi lama perkuliahan kita sekarang, Pak. Oke. Jadi dari informasi saya itu ada beberapa data gitu ya, ada beberapa data. Nah, kalau kita fokus pada ini saja misalnya. Ada di sini 35. Ya. Kalau di jalan, rekan-rekan jalan gitu ya, jalan-jalan, ketemu angka 35 nih. Apakah langsung rekan-rekan mengasumsikan, oh itu durasi kuliah atau gimana? Enggak. Enggak. Belum tentu. Tergantung konteksnya tentu. dulu. Belum tentu. Oke. Gantung atributnya mungkin. Ada Itu kan atributnya. cuma value-nya. Nah, cuma value-nya. Oke. Berarti kalau saya merekam cuma 35 menit itu bisa jadi bukanlah durasi yang dimaksud gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah ternyata ini 35 ini di belakang dari ada intro, di depannya itulah jalan bla 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 terus ada 35 gitu. Nah, maka kemungkinan ini adalah apa biasanya? Jaraknya lagi mungkin. Jadi misalnya nih kalau di Jogja itu kan ada kilometer atau apa ya? kilometer ya. Pak. Mungkin kilometer bisa jadi. Kalau di depannya ada nomor gitu ya, titik 35 gitu. Nomor rumah bisa jadi kan gitu ya. Atau kalau ada kita lihat ruko gitu ya. Ruko
kemudian ada A35 gitu ya. Mungkin nomor los kan gitu ya. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah, sepertinya ada yang basisnya dari matematik ya. Kalau kita lihat ini kan 35 ini kan bilangan ya. Bilangan yang memuat angka 3 dan angka 5 kan. Ya, betul ya. Ini bilangan memuat angka 3 dan angka 5. Gitu ya. Jadi disepakati bahwa suatu goresan yang berbentuk seperti ini itu dikatakan apa ini? Angka 3. Angka 3. Nah, kenapa enggak angka 3 enggak gini saja? Kenapa harus begini? Gitu. Atau kenapa enggak angka 3 itu gini aja? Udah kesepakatan paling. Nah, ini kesepakatan apa namanya? Kira-kira? Universal. Tematis. Atau biasanya kita simbol dengan Simbol apa ya? simbol kan? Bahwa ini menyatakan simbol 3, simbol angka 3. Gitu ya. Begitu juga dengan 5 ini kan, simbol angka 5. Kapan menunjukkan apa simbol angka 3 itu? Saya hapus ya ini ya. Menunjukkan apa simbol angka 3? Bahwa kita sepakati bahwa ini untuk menunjukkan jumlah nomor urut ketiga, jumlahnya ada 3 cacah, itu kan ya. Jadi di sistem bilangan itu menunjukkan bahwa kuantitinya ada 3 atau urutannya ketiga. Ya, itu kan kesepakatan gitu ya. Jadi itu merupakan kesepakatan-kesepakatan. Tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang lain. Misalnya adalah seperti derajat Celcius kan gitu. Ya. Jadi kalau saya tulis misalnya 35 derajat Celcius, maka kita tahu ini apa ini? Suhu. Apa kira-kira ini? Kalau komplit seperti ini melambangkan apa? Suhu. Suhu kan? Temperatur, ya suhu. Ya. Jadi disepakati bahwa ini adalah simbol untuk suhu. Jadi kalau saya menemukan ada tulisan atau di tembok terlihat angka 35 derajat Celcius, maka saya bisa mengatakan bahwa oh suhu ruangan ini 35 derajat Celcius kan begitu. Ya. Jadi kalau kita masuk ke suatu ruangan, di sana ada suatu alat gitu ya, di layarnya itu menampilkan angka ini. 35 derajat Celcius gitu ya. Atau kalau kita melihat suatu bejana begitu ya, berisi air, kemudian ada ini berisi air, ada alat nih dicelupkan di situ, terus kemudian ada layarnya di sini menampilkan angka misalnya adalah 60 derajat Celcius. Apa persepsi kita? Suhu airnya. Suhu airnya 60 derajat Celcius kan gitu. Ya. Jadi suhu airnya 60 derajat Celcius yang kita terima, ya, kita cerna, kita serap, itulah yang biasanya disebut dengan informasi. Ya. Air 60 derajat Celcius itu yang disebut dengan data. Jadi ada data air, ya. Air, ada data termometer begitu ya. Dicelup ke air ya. Kemudian termometer ini menunjukkan display 60 derajat Celcius. Ya. Jadi ini saya hapus ya. Air gitu ya. Air. Nah. Air saja itu kan tunggal nih. Jadi yang biasanya dikenal istilah datum.
termometer dicelup ke air. Ada termometer, ya kan? Ada alat namanya termometer, datumnya sedang dicelupkan ke air, dicelupkan dia ke air. Artinya posisinya dia masuk ke dalam air. Ya, maka ini sudah lebih dari satu datum kan? Ada termometer, ada aksi, dicelupkan dia kemana? Ke air. Maka ini sudah berbentuk data. Ini datum tunggal, data itu jamak. Beberapa datum membentuklah data, gitu kan ya. Lalu displaynya menunjukkan angka 60 derajat. Display itu sendiri adalah suatu perangkat juga, gitu ya, suatu bagian dari suatu perangkat di layarnya begitu. Kemudian angka yang tertunjukkan di sini juga terdiri dari beberapa simbol. Ada simbol 6, simbol 0, simbol derajat, simbol Celcius. Maka ini sendiri juga merupakan data. Ya kan? Kenapa? Karena dia menampilkan beberapa simbol. Minimal di sini menampilkan 3 simbol. Ya kan? Jadi kalau 60 ini kita anggap sebagai sebuah simbol dari suatu keadaan gitu ya. Maka kita mendapatkan datum 60, datum derajat, datum Celcius. Ya. Ketiga-tiganya ini kita sebut sebagai data suhu kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya data adalah ya jamaknya dari datum, berarti kan ada lebih dari satu datum berkumpul nih. Ya, jadi data itu adalah kumpulan kan gitu ya. Karena dia jamak. Ya, kumpulan dari apa? Dari datum. Ya. Kumpulan data, ya. Data ya kumpulan. Masa kita menyebutnya masyarakat adalah kumpulan masyarakat, kan nggak bisa. Masyarakat adalah kumpulan orang kan gitu. Ya, karena singularnya, bentuk tunggalnya kan orang, bentuk jamaknya masyarakat gitu ya. Jadi data ini kumpulan datum. Ya. Kalau kita perjelas datumnya itu menunjukkan apa? Masing-masing ini kan menunjukkan 60 itu adalah simbolisasi angka, simbolisasi jumlah, simbolisasi urutan, simbolisasi tingkat, simbolisasi posisi begitu ya. Jadi kalau dia berbentuk urutan, maka dia urutan keberapa. Tapi kan ada juga kalau dalam nomor rumah itu kan sebelah kiri rumahnya ganjil, sebelah kanan nomornya genap. Berarti dia tidak sekedar urutan, tapi juga posisi. Gitu ya. Kalau dalam suhu berarti kan dia ada titik awal, titik beku kalau dalam derajat Celcius, kemudian bergerak naik sampai pada titik 60 kan gitu ya, titik posisinya. Jadi di posisi derajat 60 gitu ya. Lalu nol ini apa? Nol ini juga simbolisasi derajat gitu ya. Nah, biasanya di generalisasi datum ini adalah ya hasil simbolisasi dari fakta-fakta kan begitu. Ya, fakta-fakta bahwa faktanya dia ada di posisi 60. 60 apa? Faktanya dia adalah menggunakan derajat Celcius sebagai tolak ukur gitu. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran posisi apa itu data kan gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan tadi kan ada yang menyampaikan data itu adalah hasil dari informasi ya. Data adalah hasil dari informasi. Jadi kalau bisa kita simbolkan, tuliskan gitu ya, data lalu ada informasi. Ya. Nah, ke sini gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada ini kan kita menerima informasi bahwa otak kita gitu ya, menerima informasi ada termometer dicelupkan ke air, muncul 60 derajat Celcius di displaynya, maka otak kita itu memproses itu. Ya. Jadi sebenarnya otak kita itu menerima data. Pertama menerima data ada air.
Lalu menerima data ada termometer dicelupkan. Lalu menerima data ada 60 derajat Celcius. Diolah oleh otak kita, maka kita menyimpulkan bahwa suhu airnya 60 derajat Celcius. Ya. Suhu air 60 derajat Celcius ini masuk lagi ke otak kita. Ya. Masuk lagi ke otak kita, maka pada saat masuklah itulah dia sebagai data kan. Data bagi otak kita, lalu otak kita memprosesnya lalu menyimpulkan, oh berarti airnya hangat kan gitu ya. Airnya hangat nih. Ya. Apakah bisa kita gunakan untuk cuci muka atau tidak kan gitu. Ya. Jadi yang jelas ini airnya tidak dingin gitu. Ya, tidak dingin tapi hangat. Nah, jadi hangat itu adalah hasil pengolahan terhadap data ini di otak kita yang menyimpulkan bahwa ini hangat. Hangat itu adalah informasi bagi otak kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebagai informasi lalu menjadi data, ternyata dari data itu diolah lagi menjadilah informasi. Nanti informasi diserap lagi sebagai data, data itu diolah lagi menghasilkan informasi, gitu ya. Sehingga ada siklus yang dinamakan siklus antara data dan informasi. Nah, hubungannya data dengan informasi kan mungkin rekan-rekan sudah banyak yang memahami bahwa informasi itu adalah hasil pengolahan data yang mempunyai makna tertentu atau manfaat tertentu kan begitu. Ya. Jadi contohnya seperti tadi, kalau di jalan kita melihat angka 35, tentu informasinya akan berbeda. Tergantung bagaimana kita mencernanya atau mengolahnya kan gitu. Ya. Durasi 35 dengan angka 35 di suatu nomor rumah itu berbeda kan. Kalau di layar kita melihat ada angka 35 seperti saya sekarang ini melihat di layar saya itu angkanya adalah 49 begitu. Tidak ada embel-embel apa-apa, ya. Tapi saya tahu itu durasi. Kenapa? Karena Zoom itu sudah ngajari gitu bahwa itu adalah durasi. Walaupun tidak ada perkataan durasi sesi Anda sekian itu enggak, tapi ya saya tahu itu durasi. Begitu juga kalau saya melewati sebuah rumah, di pintu gerbangnya tertulis 35 begitu ya, maka saya mencerna itu adalah sebagai nomor rumah kan gitu. Ya. Hasil pencernaan itulah informasi kan. Jadi sudah mempunyai makna begitu. Ya, bahwa oh itu adalah nomor rumah. Oh itu durasi. Walaupun simbolnya sama-sama 35. Ya. Tapi hasil pengolahan kita itu menghasilkan bahwa dia itu adalah sesuatu yang berbeda atau informasi yang berbeda. Dengan kata lain, informasi itu adalah hasil pengolahan terhadap suatu data yang mempunyai makna tertentu. Itu ya. Jadi basicnya itu. Nah, silakan kalimatnya silakan rekan-rekan susun sendiri. Bagaimana yang membuat rekan-rekan paling mudah mengingatnya dan paling mudah memahaminya. Namun siklusnya biasanya seperti itu. Jadi suatu informasi itu umumnya itu adalah merupakan hasil pengolahan dari suatu data, tetapi informasi itu sendiri merupakan data untuk informasi berikutnya, gitu. Ya. Nah itu tentang data dan informasi. Nah sekarang kita lihat ke kehidupan kita sehari-hari, ya. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu di berbagai bidang kita sering sekali menemui kegiatan yang menggunakan kedua hal ini, data dan informasi kan gitu, ya. Sering sekali kita menemui masalah yang melibatkan data dan informasi. Kalau di bidang IT sendiri kan dulu ada kegiatan yang paling populer itu adalah mengolah data menjadi informasi atau mengelola informasi gitu ya, mengelola informasi. Dalam hal ini adalah biasanya dikenal dengan ada istilahnya adalah sistem informasi kan gitu ya. Semua perusahaan berlomba-lomba membangun sistem informasi. Isinya apa? Isinya itu adalah di situ ditampung berbagai jenis data lalu diproses menjadilah informasi. Tapi kalau dicari apa yang disimpan, biasanya orang menyebutnya yang disimpan adalah data, bukan informasi.
Lalu kapan informasi? Informasi itu adalah ketika ditampilkan atau disajikan ke pengguna, maka dia disebut sebagai informasi. Tapi kalau disimpan itu biasanya orang menyebutnya data, kan gitu. Ya. Jadi diproses dengan program tertentu menghasilkan informasi, terus kalau disimpan lagi menjadi data. Sehingga ada rekan tadi yang menyampaikan bahwa data itu adalah informasi yang disimpan. Ya. Ya nggak salah gitu ya, memang begitulah siklusnya. Jadi ketika dia disimpan, dia adalah simbolisasi fakta-fakta, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau diambil kembali, disajikan, maka diproses lagi, maka jadilah informasi. Ya, contoh adalah judul atau status kita saja di Facebook gitu ya. Oleh Facebook itu dianggap sebagai data yang harus dia simpan. Ya. Ketika ditajikan, ditampilkan di halaman Facebook kita, bagi rekan-rekan kita yang berteman dengan kita, itu adalah informasi. Ya, misalnya mengeluh, oh si A sekarang mengeluh, kan informasi jadinya gitu ya. Nah, tapi bagi program Facebook sendiri itu dia nggak mencerna apa-apa. Bagi program Facebook yaitu sebagai sebuah data, gitu ya, tanpa ada interpretasi tertentu, ya disimpan apa adanya. Kalau kita lihat dari sifat-sifatnya ini kan, ketika disimpan itu disebut dengan data, ketika disajikan, diproses menjadilah informasi gitu ya. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di mana sih proses informasi dan data ini. Nah, kalau kita lihat di bidang IT ya, atau di teknologi informasi kan, kita sudah tahu tadi bahwa informasi itu ketika disimpan ya, maka dia menjadi data gitu ya. Lalu ketika diambil kembali menjadi informasi, kan gitu. Ya. Artinya pas diambilnya ada proses nih. Ya, proses menjadi informasi. Kalau disimpan kembali jadi data lagi. Nah, siklusnya begitu gitu ya. Dan itu ternyata hampir terjadi di semua aplikasi. Dan rasanya kita sangat-sangat sulit menemukan aplikasi yang tidak menggunakan data. Apakah rekan-rekan ada yang tahu? Adakah program atau aplikasi yang tidak menggunakan data? Pernah nggak menjumpai aplikasi yang tidak menggunakan data? Ada? Bagaimana dengan aplikasi Hello World? Biasanya kan kalau belajar programming itu ya, pertama ya. Hello World kan. Nah, menurut rekan-rekan aplikasi Hello World ini yang menampilkan Hello World itu menggunakan data atau tidak? Menggunakan Menggunakan. Apa datanya? hello world string ini. Ya, Hello World string ini gitu ya. Nah, sehingga kita memang sulit ya menemukan aplikasi yang tidak menggunakan data. Gitu ya. Jadi hampir semua aplikasi itu menggunakan data. Gitu. Lalu diproses, disajikan ke user, bagi user, oh itu informasi. Jadi siklusnya begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sifat-sifatnya ya, dari sifat-sifatnya, data itu kan simbolisasi fakta. Ya, biasanya ada juga yang memberikan definisi data itu adalah simbolisasi fakta apa adanya gitu ya. Simbolisasi fakta apa adanya. Jadi sudah fakta ditambahi lagi apa adanya. Artinya apa? Artinya tidak ada modifikasi di situ. Ya, tidak boleh ada perubahan di situ gitu ya. Artinya apa yang tersimpan memang begitulah adanya. Gitu ya. Dengan kata lain, data ini adalah sensitif terhadap perubahan. Ya, sensitif dia. Ya. Sensitif terhadap perubahan. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan informasi? Informasi itu kita mengenal ada istilah
noise. Ya. Kita mengenal ada noise. Kemudian kita mengenal ada distorsi. Ya, distorsi, gitu ya. Noise itu kan tambahan-tambahan yang membuat informasinya menjadi tidak bersih. Distorsi itu kan perubahan, gitu ya, pergeseran, gitu ya, pergeseran informasi. Nah, cuma dari sisi dari sisi informasi, terkadang noise dan distorsi ini masih dikatakan sebagai sesuatu hal yang acceptable, tidak masalah, gitu ya, bisa kita terima, gitu ya, informasi itu. Jadi kalau misalnya saya mengumumkan ke rekan-rekan minggu depan kita kuis, gitu misalnya, gitu ya. Lalu rekan-rekan menyampaikan nih ke saya mengumumkan di kelas, gitu ya, minggu depan kita kuis. Nah, anggaplah misalnya ada yang nggak masuk nih, ada yang nggak hadir hari ini, ya misalnya si A, gitu ya, si A tidak masuk. Lalu si A bertanya, ada informasi nggak yang penting, gitu. Lalu rekan-rekan menyampaikan, minggu depan kita ada kuis katanya. Nah, itu kan sudah berbeda itu. Ya. Kan saya ngomongnya minggu depan kita kuis. Ya. Lalu rekan-rekan menyampaikan minggu depan ada kuis katanya, gitu ya. Itu sudah ada noise. Ya, ada noise, yaitu ada katanya kan. Tapi bagi rekan-rekan itu nggak masalah kan, gitu. Ya. Sudah ada tambahan di situ, tambahan simbol-simbol, tambahan data. Ya, apalagi kalau misalnya rekan-rekan menambahi, kata Pak Muji minggu depan kita kuis. Ya, itu kan sudah banyak tambahannya, gitu ya. Tapi menurut secara umum kan itu dianggap tidak merubah informasi. Ya, tidak merubah informasi. Ya. Nah, yang merubah informasi itu misalnya adalah ya kuis diselenggarakan, gitu ya, 2 pertemuan berikutnya. Nah, misalnya gitu, itu sudah berubah, gitu ya. Gitu, ya. Baru itu jauh perubahannya, gitu ya. Tapi itu bisa terjadi, gitu. Bisa terjadi di informasi, itu bisa terjadi. Artinya apa? Artinya informasi itu punya daya tahan tertentu terhadap noise dan distorsi. Ya, dengan kata lain masih bisa berubah, masih bisa dimodifikasi, ya, sampai batas tertentu. Sementara data diyakini bahwa dia itu sangat sensitif. Jadi kalau bisa tidak diadakan perubahan, ya. Nah, mungkin itulah kenapa kok di bidang IT itu ada suatu proses, ya, disebut data, ada suatu proses disebut informasi misalnya. Ya. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwa kumpulan pesan, gitu ya. Nah, jadi di manajemen sistem informasi misalnya pesan itu dikatakan sebagai informasi. Ya, pesan dikatakan sebagai informasi, gitu ya. Tetapi bagi orang jaringan nih di komunikasi, ya, di komunikasi ya. Kalau di komunikasi umum itu pesan, gitu ya. Kalau di komunikasi IT yang berbasiskan teknologi informasi, maka pesan itu adalah data. Ya. Pesan itu adalah data. Di jaringan komputer pesan itu adalah data. Makanya kita mengenal ada istilahnya itu adalah protokol data unit, bukan protokol unit pesan, ya. Bukan pesan, bukan informasi, gitu ya. Karena dia data, 1 bit pun berubah itu dia harus di cross check, gitu kan ya. Jadi di komunikasi data khususnya. Jadi ada komunikasi konvensional, ada komunikasi data. Nah, di komunikasi data itu maka berubah 1 bit itu tidak boleh kan.
Makanya kita mengenal adanya checksum, kemudian ada three-way handshake di jaringan komputer di TCP gitu ya. Kemudian ada UDP, TCP Transmission Control Protocol, ada UDP yang datagram gitu ya. Nah, itu karena melihat sifatnya tadi. Kapan suatu pesan itu dianggap informasi, kapan suatu pesan itu dianggap data. Jadi kalau dianggap data, maka dia nggak boleh mengalami perubahan. Tapi dianggap informasi, dia masih boleh mengalami perubahan, bisa kena noise, bisa kena distorsi. Gitu, ya. Artinya daya tahannya tertentu. Tapi kalau data, dia nggak tahan sama sekali. Ya. Rusak 1 bit, ya dianggap rusak semuanya, sehingga harus diulang. Gitu, ya. Nah, terkait dengan hal tadi, kalau semua aplikasi itu menggunakan data, maka dengan berkembangnya penggunaan aplikasi di bidang di suatu organisasi, ya, penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, maka ini akan menuntut organisasi tersebut, ya, atau membawa organisasi tersebut pada keadaan di mana adanya beberapa data yang erat terkait dengan masing-masing aplikasi. Gitu, ya. Itu kalau semua aplikasi, kita kan sepakat bahwa semua aplikasi pakai data. Ya. Belum lagi bahwa kenyataan bahwa data itu tidak hanya dari aplikasi. Tadi kan data dari pengguna tadi ya, rekaman gitu kan. Rekaman atau input dari pengguna. Berarti ada juga dong data di luar aplikasi. Ya. Data di luar aplikasi. Seandainya kita mengabaikan data di luar aplikasi, kita hanya fokus pada data di aplikasi saja, itu sudah kita lihat bahwa setiap aplikasi punya data. Gitu ya. Bahwa sehingga kita beresiko jika suatu organisasi itu menggunakan lebih dari satu aplikasi, maka dia beresiko punya lebih dari satu jenis data. Contohnya kita sekarang. Ya, kita menggunakan handphone, smartphone lah ya gitu ya. Ada berapa aplikasi yang kita gunakan di smartphone? Kalau setiap aplikasi itu menggunakan punya data, maka kira-kira ada berapa data yang harus kita kelola kan gitu. Kita menggunakan WhatsApp, oh berarti kita harus mengelola data WhatsApp. Data WhatsApp itu apa saja? Data percakapan, data obrolan gitu ya. Kemudian di WhatsApp bisa ngirim video, oh berarti kita harus mengelola data video yang dikirim dari WhatsApp. Bisa mengirim foto, bisa mengirim kontak, ya, bisa apa lagi? Bisa video call, gitu kan ya. Bisa teks, bisa stiker. Nah, udah itu ngumpul. Di sisi lain kita juga menggunakan misalnya adalah Facebook nih, Facebook Messenger misalnya. Facebook Messenger bisa ngirim chat juga. Berarti ada data rekaman chatting. Bisa mengirim foto juga, bisa mengirim video juga. Belum lagi Instagram, belum lagi TikTok. Ya. Gitu kan? Belum lagi install Google Classroom, belum lagi install Zoom, apalagi ya, kalkulator, ya, Twitter, lalu apa, e-commerce misalnya, ride sharing, Gojek, Grab, gitu ya. Jadi masing-masing itu kan mengelola data-datanya. Nah, ada suatu data yang kadang-kadang dipakai di berbagai aplikasi. Ada satu data dipakai di beberapa aplikasi. Ada suatu data yang hanya ada di aplikasi tersebut, tidak dipakai di aplikasi yang lain. Ya. Contoh adalah nomor telepon nih. Ya. Nomor telepon dipakai di beberapa aplikasi. WhatsApp pakai, gitu kan? Lalu apa lagi? Facebook Messenger juga kadang pakai, Google kadang pakai, ya kan? Nah,
contoh adalah kita punya nomor telepon teman. Nomor telepon teman. Dikirimi di WhatsApp. Nomor saya ganti ya, gitu kan. Kita simpan di WhatsApp. Ya, kita simpan di WhatsApp. Lalu tiba-tiba kita ingin ngirim SMS nih ke nomor tersebut. Maka kita harus buka WhatsApp kan. Buka WhatsApp, ambil nomor itu kan gitu. Ya. Maka kita bisa ngirim SMS. Setelah itu di SMS ada. Atau sebaliknya. Kita nerima SMS, nomornya ganti. Ini nomor saya yang baru. Ya. Maka di WhatsApp kita harus buat baru kan gitu. Ya, tambahkan data baru, nomornya yang bersangkutan. Nah, itu yang terjadi kalau masing-masing kan dikelola sendiri. Nah, kebayang ya kalau sekarang kita beralih ke komputer. Di komputer ada berapa aplikasi? Ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, apalagi ya. Kita menggunakan Open Spreadsheet, ya, Open Office atau aplikasi yang lain. Pakai misalnya Adobe Premiere, gitu ya. Kemudian macam-macam aplikasi yang lain gitu ya. Ada banyak aplikasi yang digunakan. Nah, di sini aja di mata kuliah ini kita menggunakan tiga aplikasi kan gitu ya. Relax, kemudian IRD Plus, ya, kemudian normalisasi, lalu pakai PowerPoint, saya sekarang pakai PowerPoint, pakai Google Classroom atau pakai browser, ya. Kemudian kadang-kadang saya presentasi pakai OneNote atau pakai Xmind gitu ya, atau pakai FreeMind. Jadi ada banyak aplikasi, ya, ada banyak aplikasi. Nah itu baru satu orang. Bagaimana kalau satu organisasi? Ya, satu organisasi misalnya kampus nih, dosennya pakai banyak aplikasi, staf tendik pakai banyak aplikasi. Ada mahasiswa baru daftar, ya, submit menggunakan formulirnya pakai apa? Google Form. Datanya di Google Form. Ya. Kemudian ada dosen ngasih nilai dalam bentuk PDF. Ya. Dikirim lewat WhatsApp. Datanya ada di WhatsApp. Ya. Lalu ada dosen lain mengirim nilai pakai Excel. Dikirim lewat email. Nah, jadi data itu akibatnya tersebar. Begitu. Ya, akibatnya tersebar. Nah, disitulah memunculkan masalah-masalah. Ya, memunculkan masalah-masalah. Dan masalah-masalah itulah yang memicu adanya kebutuhan akan database. Ya, masalah-masalah itu yang memicu adanya kebutuhan akan database. Ya. Jadi ketika data itu dikelola oleh sendiri-sendiri oleh setiap aplikasi, setiap orang, gitu ya, dalam organisasi, ya. Kalau datanya hanya digunakan oleh satu orang, jadi setiap aplikasi di handphone kita itu kalau semua data itu dikelola oleh masing-masing aplikasi, kebayang. Pertama tentu saja akan ada banyak data yang double-double gitu ya, redundan. Data nomor telepon di WhatsApp beda dengan di mana misalnya, di Telegram misalnya, ya. Kemudian di Signal kan, ini kan 3 aplikasi serupa ini tapi menggunakan data yang sama. Telegram, Signal, WhatsApp itu menggunakan sama-sama menggunakan nomor telepon, nomor HP gitu ya. Jadi kalau ketiga-tiganya ini kita simpan sendiri-sendiri mengelola datanya, berarti kita akan punya 3 koleksi data nomor telepon, ya. 3 koleksi nomor data telepon teman. Satunya ngupdate di Telegram, satunya mengupdate di Signal, maka di WhatsApp-nya nggak terupdate kan gitu. Ya. Lalu karena masing-masing data menggunakan datanya sendiri-sendiri, itu akan memunculkan yang namanya isolasi. Masing-masing melindungi datanya. Itu sudah lumrah gitu ya. Lumrah begitu setiap aplikasi mengangkangi datanya sendiri, tidak mau berbagi dengan aplikasi yang lain. Ya. Kenapa kok misalnya WhatsApp tidak bisa pesannya kita akses pakai Telegram? Nah, kalau bisa diakses kan orang, saya nggak perlu install WhatsApp berarti kan, cukup install Telegram bisa ngirim WhatsApp ke teman kan gitu. Atau kenapa nggak
sinyal bisa baca semuanya. Nah, gitu ya. Kalau sinyal bisa baca semuanya, sudah, orang cuma cukup baca sinyal saja. Ya kan? Satu aplikasi saja. Mau kirim WhatsApp bisa, mau kirim Telegram bisa, kirim SMS bisa, kirim email bisa, gitu kan. Itu sangat dibutuhkan oleh user, kan gitu ya. Tapi masing-masing pengembang kan khawatir kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka dia bisa jadi tidak ada yang pakai, kan. Ya. Kemudian karena datanya banyak tersebar, ya, satu diupdate belum tentu yang lainnya ikut berubah. Nomor telepon teman kita ganti di WhatsApp, di Sinyal sama Telegram tetap. Ya, sebulan kemudian kita lupa yang mana nih nomornya yang benar, gitu kan? Nah, atau rekan-rekan garap tugas nih, ditaruh di 3 folder yang berbeda, gitu ya. Lalu salah satu diperbaiki, lama-lama kita lupa mana saja yang kita sudah perbaiki, gitu ya. Sehingga ya datanya menjadi kualitas datanya itu sudah tidak menjamin lagi, gitu ya. Jadi ada masalah seperti itu. Lalu juga masalah keamanan karena datanya banyak, ya, aplikasinya banyak, datanya banyak, yang mana kita jaga? Kan kita pernah mengalami yang namanya kebocoran data, gitu ya. Jadi ya sampai sekarang banyak terjadi, gitu ya. Data kita ada di mana saja sih? Data kita ada di Facebook, ada di Google, ada di Twitter, ada di Instagram. Yang mana nih yang harus kita amankan, ya, dari kebocoran? Semakin banyak aplikasi yang kita gunakan, ya semakin banyak peluang kita itu datanya dicuri, dirusak, dan sebagainya. Ya. Jadi itu masalah tersendiri, gitu ya. Lalu masalah terupdate-nya data atau keterkiniannya data. Ya, yang mana data yang paling terkini, gitu. Ya. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi ketika data itu dikelola di masing-masing aplikasi. Atau kalau di organisasi, ketika data itu ada di masing-masing unit atau ada di masing-masing orang, gitu. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau kampusnya terdiri dari 10 program studi, datanya di masing-masing program studi, gitu ya. Jadi ketika jurusan ingin tahu data itu berbeda. Ya, mahasiswa prodi A dengan mahasiswa prodi B datanya berbeda. Yang satunya pakai Excel, yang satunya pakai misalnya PDF. Mau digabungin, mau melihat rata-rata IPK berapa sih? Susah, nggak bisa digabungin, gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi ketika masing-masing itu mengelola sendiri-sendiri. Mengelola sendiri-sendiri itu tentu bisa luas. Kalau dalam satu orang itu kalau dalam satu perangkat itu bisa di banyak aplikasi, kalau dalam satu organisasi banyak unit, banyak orang, ya, banyak aplikasi dan sebagainya. Walaupun dalam satu organisasi itu dikumpulkan dalam satu organisasi, tetapi organisasi itu menggunakan banyak aplikasi. Aplikasi keuangan sendiri, aplikasi kepegawaian sendiri, misalnya marketing sendiri, lalu datanya di situ menyebar, begitu ya. Nah, posisi lain dari suatu data itu kan sekarang masuk ke industri 4.0 kan, yang dikatakan bahwa industri yang berbasiskan data. Ya, input industri yang berbasiskan data. Jadi karena industri berbasiskan data itu kan berarti data itu sangat mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu organisasi. Ya. Sementara kita lihat tadi bahwa kalau data itu menyebar, dikelola sendiri-sendiri masing-masing unit, orang, aplikasi, itu memunculkan banyak masalah. Dan untuk mengatasi itulah maka muncul yang namanya basis data. Ya. Apa itu basis data? Itu adalah suatu konsep di mana terdiri dari basis dan data. Ya, suatu konsep yaitu bagaimana caranya agar data yang dikelola oleh masing-masing itu dikumpulkan, begitu. Ya, dikumpulkan.
Jadi disusunlah istilahnya suatu stack begitu ya. Di mana kalau sebelumnya masing-masing aplikasi itu memuat datanya sendiri-sendiri, masing-masing unit itu memuat datanya sendiri-sendiri, masing-masing orang itu mengurusi datanya sendiri-sendiri, sekarang semuanya itu ada di atas suatu basis landasan, ya, yaitu landasan data. Itu suatu sistem yang mensupport berbagai jenis aplikasi, berbagai unit, berbagai orang, berbagai user gitu ya, terhadap sumber data yang sama. Ya. Jadi samanya di mana? Samanya itu di lokasinya, ya. Samanya di pengelolaannya. Gitu. Jadi berbagai aplikasi, berbagai unit, berbagai orang atau user gitu ya. Itu sekarang datanya itu terpusat nih. Ya, terpusat. Nah, biar terpusat maka datanya ini, sistem datanya ini dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar terhadap pengembangan unit, aplikasi maupun orang. Sehingga dikatakan sebagai basis data. Ya. Inilah sebagai basis data. Gitu ya. Jadi datanya dikumpulkan, dijadikan pondasi untuk membangun di atasnya. Nah, tentu ada berbagai desain dan skenario, tapi dilihat dari posisinya bahwa kita lihat di sini bahwa data ini tidak terlalu terikat kuat dengan bangunan di atasnya, ya, entah itu aplikasi ataupun unit organisasi gitu ya, karena dia menjadi pondasi di awal. Artinya ada tidak ada di atasnya ini bisa saja data itu tetaplah bisa dibangun, gitu ya. Basis data itu tetap bisa dibangun, ya. Dan akan bagus sekali ketika basis datanya sudah ada, lalu dari basis data yang sudah ada itu akan dibangun suatu aplikasi. Kenapa? Karena aplikasinya langsung bisa didirikan di atasnya, kan gitu. Tapi kalau kita membangun aplikasi yang datanya tidak ada, maka gampangannya aplikasinya ini tidak ada di atas fondasi basis data yang sudah ada, sehingga basis datanya harus diperluas dulu, kan gitu. Ya, harus diperluas dulu. Nah, dari gambaran ini bisa kita lihat adalah tentu yang bagus dan yang ideal itu adalah kita memulai membangun itu dari bawah, dari fondasi dulu, yaitu dari basis datanya, baru di atasnya. Nah, dari gambaran ini, ya, kira-kira apa itu basis data? Dapat dikatakan bahwa basis data itu terdiri dari 4 kata kunci, ya, yaitu koleksi data, artinya berbagai jenis data berkumpul nih, ya. Lalu terintegrasi, artinya ini ada basis data, ini ada data, koleksi data gitu ya. Ini ada koleksi data, ya. Nah, tapi dia terintegrasi, terhubung gitu ya, tergabung atau terjalin erat satu sama lain, ya, terjalin erat satu sama lain. Maka jadi artinya dia tidak sembarangan kumpulan data, tidak sembarangan koleksi data yang saling asing begitu, ya. Tapi dia terintegrasi, ya, terintegrasi. Kemudian ada unsur berbagi, gitu. Ya, berbagi, ya. Berbagi apa? Artinya berbagi itu relatif di sini ya. Berbagi antar koleksi data. Kalau berbagi antar koleksi data, apanya yang dibagi? Gitu kan? Nah, bisa saja yang dibagi itu adalah relasinya satu sama lain. Ya, atau integrasinya satu sama lain. Atau datumnya satu sama lain, atau sifatnya. Ya, atau wadahnya. Ya. Jadi kalau ada koleksi data A dan koleksi data B, namun bisa saja berbagi pakainya itu adalah antara A dan B. Bisa berbagi wadah, bisa berbagi tempat, bisa berbagi sumber daya,
bisa berbagi anggota dirinya sendiri. Jadi terjadilah yang namanya misalnya relasi irisan A dan B gitu ya. A dan B. Ya kan? Nah, atau berbagi pakainya dengan aplikasi. Ya. Jadi aplikasi X dan aplikasi Y itu sama-sama menggunakan koleksi data A misalnya. Maka koleksi data ini kan X dan Y berbagi pakai. Atau organisasi. Ya. Organisasi gitu ya. Organisasi unit ya. OU1, organisasi unit 2 gitu ya, bersama-sama menggunakan koleksi B misalnya. Atau user gitu ya, user ya. Atau user gitu ya. User A dan user B sama-sama menggunakan data B. Atau sama-sama menggunakan basis data yang sama ini. Ya. Kemudian pengelolaan ya, terkelola ya. Terkelola dengan baik gitu ya. Terkelola dengan baik sebagai sebuah sistem. Ya, sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah sekumpulan objek kan gitu ya, sistem. Ya. Jadi sekumpulan objek atau elemen begitu ya, objek-objek atau elemen yang saling terhubung satu sama lain ya, dan berkolaborasi untuk mencapai sesuatu kan gitu. Kan itu pengertian umum sebagai sebuah sistem ya. Nah, jadi 4 kata kunci ini itu kita susun untuk menjadikan definisi dari basis data. Nah, monggo teman-teman silahkan susun sendiri tuh kalimatnya kira-kira yang seperti apa yang enak sehingga rekan-rekan bisa dengan mudah mengingat apa itu basis data. Ya. Bisa saja secara lurus misalnya basis data adalah koleksi data yang saling terintegrasi yang mana dipergunakan oleh beberapa unit atau beberapa aplikasi berbagi pakai yang terkelola dengan baik dalam suatu sistem yang baik. Misalnya seperti itu ya. Atau dikembangkan lebih lanjut. Jadi koleksi data itu apa? Koleksi datanya dijabarkan lebih detail, kemudian terintegrasinya dijabarkan lebih detail, tentu itu akan lebih baik lagi. Ya. Nah, itu yang sistem ya yang ditawarkan, yang diusulkan untuk mengatasi masalah kekacauan yang bisa terjadi apabila data itu dikelola sendiri-sendiri oleh aplikasi atau oleh unit organisasi tertentu gitu ya. Nah, walaupun sistem ini terlihat bagus ya, basis data ini ternyata ya sebagai suatu pendekatan basis data itu juga masih mempunyai kekurangan di samping dia mempunyai kelebihan. Nah, dari sisi kekurangannya itu adalah yang pertama basis data ini lebih mahal. Ya. Gampangannya itu adalah kalau kita punya organisasi gitu ya. Punya 3 unit organisasi, subunit ya, organisasi di suatu organisasi. Nah, sebelumnya masing-masing organisasi ini mengelola sendiri. Nah, sekarang kita ingin mereka itu berbagi pakai ya. Lalu dikelola oleh secara mandiri oleh unit sendiri. Berarti kan kita harus membentuk unit baru. Dari tadinya kita cuma butuh biaya operasional 3 subunit, sekarang kita butuh biaya operasional 4 subunit. Jadi akan perlu tambahan biaya kan gitu. Sehingga itu menyebabkan dia biayanya lebih mahal nih. Ketika kita menggunakan aplikasi di smartphone misalnya, kita cuma menggunakan 3 aplikasi. Ternyata, wah, kita harus punya basis data nih, biar ketiga aplikasi ini bergabung datanya. Nah, berarti kan kita harus membuat aplikasi baru nih, yaitu aplikasi keempat yang memfasilitasi 3 aplikasi sebelumnya.
Berarti kita harus pengadaan aplikasi baru dan itu kan butuh biaya gitu ya, sehingga ada tambahan. Lalu yang berikutnya adalah akses data menjadi kurang efisien. Sebelumnya di organisasi itu kan dia ngakses data di dirinya sendiri. Sekarang harus ngakses data ke divisi yang lain yang khusus untuk itu. Ya. Gampangnya kalau di sebuah rumah masing-masing orang menempati kamarnya sendiri-sendiri, ya, kamar mandi di kamarnya sendiri-sendiri, sekarang kamar mandinya dikumpulkan di satu lokasi. Gitu ya. Maka sekarang kan aksesnya menjadi tidak efisien. Ya, artinya ada effort lebih lah gitu ya untuk mendapatkan data. Kalau sebelumnya tinggal ambil, sekarang ya ada prosedurnya gitu ya, ada interface-nya gitu ya, yang menyebabkan dia menjadi tidak seefisien ketika mengambil di diri sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi tidak independen, jelas ya. Kenapa? Karena sekarang aplikasi tergantung pada si pengelola data ini, si sistem basis data. Ya. Kan dia sudah nggak ngurusin data sendiri lagi, datanya sudah dikelola oleh sistem yang lain. Jadi kalau sistem yang mengelola data ini misalnya memutuskan berhenti, ya sudah, aplikasi tidak punya akses terhadap data itu. Gitu. Ya. Jadi gampangnya kalau misalnya dalam organisasi ada divisi data begitu ya, divisi data misalnya minggu ini ada acara kegiatan di luar, misalnya outbound atau jalan-jalan gitu ya, maka divisi yang lain ya sudah harus nunggu sampai divisi itu aktif lagi kan gitu. Ya. Jadi memunculkan yang namanya ketergantungan. Nah, memunculkan yang ketergantungan pada satu unit sistem ini itu tentu saja mengakibatkan adanya satu titik lemah yang sangat fatal ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dalam suatu organisasi semua aplikasi itu menggunakan satu database yang sama. Lalu sistem database-nya yang bermasalah, entah itu rusak, entah itu dikacaukan orang gitu ya, diacak-acak orang, kan semua aplikasi jadinya lumpuh. Ya. Jadi kita tidak perlu menyerang satu aplikasi, kita serang saja sistem basis datanya, maka semua aplikasinya lumpuh. Itu yang menyebabkan yang namanya single point of failure ini. Gitu ya. Nah, itu beberapa kelemahannya. Di samping ada kelemahannya, tentu ada kelebihannya. Ya. Jadi saya memang sengaja membahas kelemahannya dulu nih, biar kita itu tidak lupa gitu ya, bahwa sistem basis data itu juga punya kelemahan. Maaf ya, kalau ada yang sudah mulai puasa. Ya. Kalau yang puasanya besok, ya masih aman ya. Oke. Nah, kelebihan atau umumnya ya yang dikatakan sebagai sifat basis data itu adalah yang pertama adalah walaupun menyebabkan aksesnya lebih sulit gitu ya, tetapi dia menjadi lebih fleksibel. Ya. Menjadi lebih fleksibel. Kalau di masing-masing data, masing-masing aplikasi kan, kalau kita mau mengakses di WhatsApp misalnya, mengakses teman mengirimi kita dokumen, ya dikirim lewat WhatsApp, itu kan mengaksesnya harus caranya WhatsApp dong. Ya, kita nggak bisa mengaksesnya itu dengan cara Telegram kan gitu. Kita nggak bisa mengaksesnya dengan cara sinyal, ya. Jadi harus menyesuaikan dengan masing-masing. Formatnya harus menyesuaikan dengan masing-masing. Tetapi begitu menggunakan basis data, contohnya nomor telepon ya, nomor telepon ya. Ketiga aplikasi ini kan sepakat menggunakan basis data kontak. Ya, basis data kontak sehingga kalau kita add kontak dari WhatsApp itu bisa dibaca oleh sinyal, bisa dibaca oleh Telegram, bisa dibaca oleh aplikasi yang lain. Itu yang menyebabkan dia lebih fleksibel. Ya. Jadi sudah tidak terpaku pada satu unit, satu aplikasi, atau satu user tertentu. Gitu. Ya. Nah, contohnya adalah misalnya di kampus nih, data biodata mahasiswa.
Biodata mahasiswa bisa diakses oleh berbagai aplikasi, berbagai user, berbagai unit, ya, atau subunit, itu dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan standar basis data. Misalnya menggunakan query, nanti kita belajar misalnya adalah data manipulation language itu misalnya, ya. Jadi bentuknya standar gitu ya. Berbeda ketika misalnya aplikasi A pakai JSON, harus caranya sendiri kan. Aplikasi B pakai XML, aplikasi yang lain pakai ini misalnya, ya. Di masing-masing formatnya harus menyesuaikan gitu. Tapi begitu beralih ke basis data ya sudah. Kita mau lihat berapa rata-rata IPK ya standar caranya gitu. Ya. Itu. Jadi sifatnya yang pertama adalah fleksibel. Yang kedua adalah integritas data menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia ada di satu tempat yang sama. Ya. Tentu kita nggak perlu membuat data yang menjadi banyak atau tidak perlu menduplikat datanya. Contohnya nomor telepon tadi. Nomor teleponnya si A gitu ya, nomor teleponnya adalah A1. Maka nanti diakses dari manapun nomor teleponnya tetap A1. Gitu. Jadi dia konsisten dari aplikasi apapun, konsisten. Dan sekali kita update semuanya mendapatkan data terakhir atau terkini gitu ya. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah dia lebih aman. Kenapa? Karena kita hanya mengurusi satu tempat saja datanya. Ya. Karena kita mengurusi satu tempat, tentu pekerjaan kita jadi lebih ringan. Ya, artinya konsentrasi kita tuh cuma fokus di satu tempat saja. Ibaratnya kalau punya kantor banyak, maka kita perlu tenaga keamanan banyak, satpamnya harus banyak. Tapi kalau kantornya cuma satu, ya perlu satpamnya ya cuma fokus di situ saja gitu ya. Atau pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbangnya banyak ya berarti kita harus menyediakan masing-masing satpam sendiri-sendiri. Tapi kalau pintu gerbangnya satu ya udah satu pos satpam saja. Ya. Tapi kan itu tadi ya. Jadi satu pos ini ambruk, ya ambruk semuanya kan gitu ya. Nah, cuma kan pekerjaan mengamankan lebih ringan dibandingkan dengan banyak gitu ya. Kalau banyak ya satu ambruk mungkin tidak mengganggu yang lainnya. Tapi resiko salah satu di antaranya ambruk itu ya lebih luas. Ya. Gampangnya ya kalau kita merekrut 10 satpam, ya sulitlah mencari ke-10-nya itu yang bagus gitu ya. Dibandingkan dengan kita cuma butuh satu satpam saja, ya kita bisa konsentrasi untuk memilih satpam yang terbaik. Ya. Kemudian sifat atau kelebihan berikutnya itu adalah tidak terjadinya atau berkurangnya peluang penggandaan data. Ya. Karena datanya di satu tempat, ya, tentu kita bisa menghindari duplikasi data. Tapi di sini kan less itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Masih berpeluang terjadi ada data yang duplikat ya. Masih berpeluang terjadi duplikat, artinya datanya itu lebih dari satu, ada data yang sama gitu ya. Nah, ya bisa saja karena kita salah menyimpan atau salah mendesain wadahnya sehingga memungkinkan terjadinya data itu double di satu wadah yang sama. Tapi lebih sedikit peluang hal itu terjadi. Ya, lebih sedikit peluang hal itu terjadi. Dengan sistem basis data desain yang baik itu kita bisa menekan seminimal mungkin terjadinya redundansi ini. Ya, nanti lebih detail kita bahas di model relasional khususnya itu adalah kapan atau kenapa kok masih berpeluang terjadi duplikasi dan bagaimana caranya menekan hal itu. Ya. Kemudian tentu saja sifatnya adalah karena tujuannya untuk bisa berbagi, ya otomatis kelebihannya dia adalah punya kemampuan berbagi. Artinya kalau datanya itu sudah ada, kita tidak perlu membuat lagi. Ya, itu kan suatu. Jadi ketika kita sudah punya fondasinya yang cukup, maka kita membangun aplikasi tidak perlu mendevelop data yang baru. Aplikasinya tinggal dibangun saja.
Ya. Kemudian data lebih bersifat independen, tidak ketergantungan dengan suatu aplikasi. Ya. Karena dia dikelola sendiri, ada atau tidak ada aplikasi, bisa jadi datanya itu tetap aman. Ya. Suatu saat kita tidak butuh aplikasi ini, ya aplikasinya bisa dibuang, tapi datanya masih bisa dipertahankan. Gitu, ya. Jadi kadang-kadang kan orientasi orang itu adalah saya punya datanya, informasinya bisa nanti diproses ulang gitu ya. Yang penting datanya ada. Tapi kalau datanya tidak ada, ya walaupun prosesnya ada, apa yang mau kita proses? Ya. Walaupun rice cookernya ada, kalau berasnya nggak ada, apa yang mau dimasak kan gitu. Ya. Selama kita punya beras, ya rice cookernya bisa kita ganti dengan cara apapun. Ya. Ya, kalau nggak punya rice cooker ya berasnya dimasak dengan cara yang lain kan juga bisa. Ya. Kemudian kelebihan yang berikutnya itu adalah umumnya basis data yang baik itu akan menyebabkan data itu bersifat bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya, bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dengan kata lain, data itu menjadi lebih jelas bagi pengguna. Gitu, ya. Data itu menjadi lebih jelas bagi pengguna dibandingkan dengan ketika data itu masing-masing dikelola oleh masing-masing aplikasi. Ketika masing-masing dikelola oleh aplikasi, itu data itu sulit dicerna oleh aplikasi yang lain. Ya, kenapa? Karena cenderung yang memahaminya hanya aplikasi tersebut. Nah, ketika data itu dikeluarkan, maka tidak ada jaminan akan ada aplikasi yang menjelaskan, sehingga menuntut desainer basis data itu dituntut untuk bisa membuat basis data yang bisa menjelaskan dengan baik dirinya sendiri, gitu ya, tanpa bantuan aplikasi ketiga. Ya. Nah, itu kelebihan dari basis data. Kemudian di basis data, ketika data itu berkumpul, gitu ya, ketika sekumpulan data dari berbagai aplikasi itu berkumpul, di samping dia punya sifat kelebihan dan sifat kekurangannya, basis data itu juga membawa masalah baru, ya, membawa masalah baru. Nah, kalau sebenarnya kan di dunia teknologi informasi itu kan ada joke bahwa orang IT itu menyelesaikan suatu masalah itu dengan membuat 10 masalah baru gitu. Ya. Nah, ya begitulah gitu ya. Jadi Facebook itu menyelesaikan beberapa masalah, tapi Facebook sendiri begitu Facebooknya ada, dia menciptakan masalah baru. Ya. Begitu juga dengan Twitter kan. Ketika Twitter itu nggak ada, apa masalahnya? Ya, ketika Twitter itu belum ada, apa masalahnya? Orang tidak punya media untuk menyampaikan sesuatu yang singkat kan gitu. Ya. Bukankah boleh nulis blog yang singkat-singkat? Ya boleh saja. Tapi kalau kita menulis blog singkat-singkat, ya susah mempublikasikannya orang karena lokasinya tersebar di mana-mana kan gitu ya. Jadi orang juga susah mencari. Nah, Twitter datang untuk menyodorkan, oke, daripada tersebar di mana-mana, kumpulkan di satu tempat saja. Nah, ungkapan yang singkat-singkat tadi kumpulkan di satu tempat, yaitu di Twitter tadi. Nah, selesai masalahnya kan. Masalah orang ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk singkat dan cepat, itu ada sekarang medianya yaitu Twitter. Tapi begitu Twitter ada, orang sudah mulai mengungkapkan segala keluhannya di situ, ya muncullah masalah baru lagi. Ya, ternyata ya teknologinya tidak memadai untuk menampung begitu disediakan. Ya, ternyata ada ratusan juta orang mau menuliskan ungkapan secara singkat. Ketika banyak yang mengungkapkan, muncul masalah-masalah. Ya, jadi sistem basis datanya nggak memadai. Sulit kita menghindari yang namanya terjadi redundansi. Ya, kenapa?
Karena biar cepat dibangunlah banyak basis data server, lalu di masing-masing tugasnya menulis gitu ya. Nah, ternyata basis data server satu dengan yang lain bekerjanya itu saling asing, berdiri sendiri. Akibatnya ada yang sudah menulis pesan yang sama, ujung-ujungnya terjadilah duplikasi. Status ditulis lebih dari sekali di banyak server, ya, yang menyebabkan adanya duplikasi. Kalau terjadi duplikasi di sistem yang relasional misalnya, itu akan mengakibatkan error, gitu kan? Nah, kalau terjadi error gimana? Ya berarti harus diatasi. Lalu ada lebih dari satu orang yang mau berkomentar. Siapa yang duluan ini komentarnya? Mana yang belakangan, mana yang duluan? Ya. Nah, hal-hal itulah muncul gitu ya. Nah, begitu juga dengan di basis data. Basis data itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi begitu basis data itu disediakan, dibangun, diusulkan, maka dia punya masalah baru. Ya. Masalah baru, khususnya yang dikenal dengan istilah masalah yang terkait dengan masalah konkurensi atau keterkinian. Padahal keterkiniannya itu adalah salah satu sifatnya basis data, kelebihannya. Karena diletakkan di satu tempat datanya gitu ya, maka dan semua aplikasi merujuk ke data yang sama, maka kalau data ini kita rubah, maka semuanya akan mendapatkan hasil yang sama kan gitu ya, konsisten dan terkini. Nah, tapi masalahnya adalah kalau banyak orang mau merubah data tersebut pada saat bersamaan, terus bagaimana kan gitu? Bagaimana cara kita menjaga bahwa yang terakhirlah yang harus terkini? Ya, yang terakhirlah yang harus terkini. Tapi siapa yang terakhir? Contoh misalnya saldo gitu ya, 1000. Ya, saldo 1000 nih. Ada 2 orang melihatnya. Saldo 1000. Yang satu saya mau ambil 500 nih. Kan 1000 nih, saya ambil 500 bagaimana? Masih bisa kan? Yang satunya, 1000 itu terlalu sedikit, saya mau tambah 500. Gitu kan? Jadi ada 2 pihak yang mau melakukan perubahan terhadap data ini. Ya. Pertanyaannya, berapa hasilnya yang harus terjadi? Secara logika kan ini harusnya yang terjadi berapa? Harusnya kan tetap 1000. Ya kan? Itu kalau tidak terjadi masalah kan begitu. Ya, kenapa? Karena ada yang mengambil 500, ada yang menambah 500, berarti kan harus tetap 1000. Ya. Tapi kalau ini saling asing di sudut pandangnya si A, ya, ini harusnya 500. Di sudut pandang si B, ini harusnya 1.500. Jadi kan ada perbedaan persepsi itu, perbedaan harapan data terkininya, gitu ya, perbedaan harapan. Secara keseluruhan kalau kita lihat secara overall ini harusnya dia 1000, tetapi kalau dari masing-masing sudut pandang dia berbeda. Ini masalahnya. Nah, sistem basis datanya mengikuti keinginannya siapa? Mengikuti si A apa si B? Kan gitu. Atau tidak mengikuti keduanya. Jelas kalau dia mengikuti si A maupun si B kan salah. Ya. Kalau dia mengikuti si A, salah menurut si B, tapi benar menurut si A. Kalau dia mengikuti si B, benar menurut si B, tapi salah menurut si A. Ya, artinya itu tidak konkuren, gitu ya. Tidak konkuren. Nah, yang konkuren itu kan tetap 1000. Artinya kedua-duanya salah, tapi yang benar adalah yang lain, gitu ya. 1000. Itulah yang. Nah, bagaimana caranya menjaga itu? Gitu. Ya. Nah, masalah-masalah yang bisa menimbulkan ini itu ada 4 jenis
transaksi ya, yang dikatakan dapat memicu salah satu di antara ini. Ya, simpelnya tadi ini adalah masalah write and read, gitu ya. Kalau ini adalah masalah write kemudian read, ya. Lalu masalah loss update, jadi ada orang melakukan perubahan tapi gagal, yaitu statusnya bagaimana? Saldo 1000 ini mau ditambah 500, tentu harapannya 1500 gitu ya. Gagal dia nambahin sehingga tetap 1000. Ya. Nah, kenapa gagal? Karena sudah ada yang memantau, oh saldonya 1000 gitu ya. Ini dia nggak mengurangi, cuma melihat saja 1000. Maka dia harapannya ya tetap 1000. Dia nggak mau dia itu berubah secara tiba-tiba. Nah, ini gagal, gitu ya. Kemudian ada dirty read, ya, operasi pembacaan yang tidak sesuai. Jadi biasanya terjadi setelah ada update, gitu ya. Setelah update, tapi dia membaca sebenarnya dia membaca sebelum update. Cuma sampainya itu adalah setelah terjadi update, gitu. Jadi saya membaca di titik ini, ya, delta T itu saya membaca di titik ini, tapi sebenarnya di sini itu sudah ada perubahan, gitu ya. Di sini sudah ada perubahan, sehingga harusnya di sini sudah terupdate, ya. Nah, solusi untuk masalah konkuren ini itu dapat diatasi dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah lock base. Jadi dikunci. Jadi misalnya ini adalah, oh saya mau narik 500, saya kunci ini. Jadi dia nggak bisa, ya nggak bisa dulu. Saya mau nambah, jangan dulu, masih ada orang yang mau pakai nih. Kamu sabar dulu itu, ya. Lalu menggunakan timestamp, dicatat. Oh jam berapa ini mengurangi, jam berapa menambahkan, gitu ya. Sehingga nanti dihitung. Nah kalau di perbankan biasanya begini nih, ya. Jadi saldo 1000 gitu ya. Jadi nggak dihitung lagi saldonya, tapi sudah langsung minus 500, plus 500 gitu ya. Udah gitu aja datanya. Nanti tinggal diakumulasi gitu. Ya. Jadi saldo itu nggak dilakukan perubahan gitu ya. Lalu ada validasi, misalnya contohnya adalah di apa namanya? Cryptocurrency gitu ya. Itu kan ada setiap proses itu dilakukan validasi. Yang dikenal dengan istilah mining itu kan ya. Jadi setiap orang yang mau ikut mining itu adalah sebenarnya melakukan validasi setiap transaksi. Setiap transaksi yang valid selesai divalidasi, maka dicatat, direkam di general ledger-nya, di buku besarnya, maka transaksi itu selesai gitu ya. Nah, tapi kan konsekuensinya ya berarti prosesnya lama. Kita mau merubah minus 500 gitu ya. Maka dilakukan validasi dulu, setelah selesai validasi tersimpanlah 500. Ini diproses dulu, divalidasi. Setelah valid baru 500 nih valid nih gitu. Ya. Kemudian dilakukan operasi plus 500, dilakukan validasi baru kembali 1000. Nah, data ini sudah valid nih jadi sehingga aman gitu ya. Jadi setiap proses harus dilakukan proses validasi sehingga dia tidak langsung bisa segera terekam gitu ya. Nah, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Demikian materi pengantar basis data untuk sesi pertama. Dan mungkin ini satu diskusi kapan dan kenapa sebaiknya menggunakan sistem basis data yang bisa jadi kita jadikan sebagai pemicu untuk topik diskusi di online ya. Jadi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya.
kita ya ada poin lah ya untuk partisipasi kelas ya. Ini Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. slide kuliahnya ini dapat dari mana ya Pak? Kok saya belum dapat? Apa saya nggak update? Ya? Bentar ya. Iya. Oke. Slide-nya belum saya upload, jadi setelah selesai baru saya upload. Oh gitu. Ya, nanti setelah ini saya upload. Oke, ada pertanyaan dulu? Tapi untuk setiap kelasnya ini Pak, apa pas mau pertemuan PPT-nya, pas udah pertemuan PPT-nya diupload. Iya, setelah pertemuan diupload. Oke, ada lagi? Kalau bukunya udah bisa diakses ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kemudian rekan-rekan bisa ya memulai di Google Classroom-nya, ya bisa diskusi di sini, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diposting juga di kanal yang sesuai. Baik, terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya siang ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf dan sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Iya, Pak.